Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari. Ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Karuniawan Purwanto Sanjaya. Sebuah penghormatan dan kebanggaan kedatangan beliau. Karena yang saya tahu beliau sangat sibuk dengan jadwal padatnya. Mari langsung saya sapa beliaunya yang berada di samping saya. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Asna. Sehat selalu? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Mari kita ngobrol santai pagi hari ini dengan tema Hari Ulang Tahun Perhutani ke-61. Nah, ini bagaimana Bapak tentang sejarah perhutani karena sudah lama sekali sampai sekarang sudah berumur 61. Iya, jadi ulang tahun Perum Perhutani ini mungkin dimulai 5-6 tahun terakhir. Saya ingin cerita sedikit sejarah awal Perum Perhutani diawali dari perusahaan dan pemerintahan Belanda tahun 1897. Dulu dibentuk organisasi pengelola hutan modern zaman dulu namanya Bosweisen. Nah, kemudian keluarlah aturan teknis pengelolaan budidaya dan sebagainya. Dan tahun 1930 itu berubah ke Jati Bedrift. Jati Bedrift itu lebih ke perusahaan. Kalau tadinya itu regulasi, regulator, ini ke perusahaan. Tahun 1940 berubah lagi ke Jawatan atau Bosweisen. Nah, ada pemerintah Jepang, kemudian tahun 45 kembali ke tanah air ya, ke pemerintahan Indonesia, kembali Jawatan. Baru tahun 1961 itu berubah dari Jawatan Kehutanan ke perusahaan negara. Nah, disitulah ada Perhutani. Perhutani dulu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan direksi yang lain termasuk Inhutani. Itu keluar PP nomor 17 tahun 1961. Sejak itu tanggal 29 Maret dimulailah lahir Perum Perhutani dan diperingati hingga seperti sekarang ini. Yeah. Nah, bagaimana Bapak memaknai ulang tahun perhutani ini? Kami selaku rimbawan di Perum Perhutani sangat mensyukuri apa yang menjadi anugerah Tuhan, baik itu berupa sumber daya hutan, ya berupa gunung, hutan, dan ada di atas, di bawahnya termasuk air, satwa, dan sebagainya yang menjadi amanah kita. Kita juga mempunyai keluarga besar rimbawan, baik yang masih aktif, purna, dan mungkin masyarakat di sekitar hutan. Dan inilah menjadi tugas mulia Perum Perhutani untuk menjalankan misi dan visinya. Nah, baik Bapak. Untuk di media sosial ini Bapak, banyak hashtag perhutani baru. Apa sebenarnya perhutani baru ini dan apakah mungkin akan menggunakan sistem digitalisasi, menggunakan era 4.0? Baik, Perum Perhutani sesungguhnya sudah beroperasi sudah dengan metode SOP yang lama ya. Tetapi ada semangat baru, ada tantangan baru juga di kondisi pandemi. Apalagi pandemi COVID, lagi tinggi-tingginya iya, itu ya Bapak. Cara bekerja ini kita semua mengarah kepada digitalisasi dan hilirisasi. Digitalisasi itu arahnya ke pengelolaan yang efisien, yang cepat, yang akurat, dan ujungnya GCG, dikelola dengan tata kelola yang baik. Hilirisasi ya. Hilirisasi ini lebih ke mengembangkan produk-produk baru. Kalau di kita dulu ada kayu, ada getah, ada wisata. Sekarang bahkan ada produk-produk biomasa, ada tebu, ada agroforestry yang lain, diantaranya porang dan herbal. Nah, ke depan ini diharapkan menjadi
sumber penghasilan perusahaan yang sustainable. Jadi itu kira-kira dengan disertai pengelolaan yang profesional. Yang GCG tadi dengan yang diperkuat dengan digitalisasi seluruh proses kegiatan di perusahaan. Untuk hilirisasi itu tadi Bapak, apakah mungkin menggunakan komoditas yang baru? Nah, misal sebelumnya menggunakan komoditas biasanya kayu, umbi-umbian, nah, apakah mungkin menggunakan komoditas yang baru tersebut? Iya pasti, kita ingin berkembang. Hilirisasi itu kan artinya mengubah menjadi nilai tambah yang lebih baik. Ya. Dari komoditi pertanian misalnya, kalau hanya dijual kilo dalam bentuk umbi atau bahan mentah, akan berbeda manakala diolah dan dipasarkan dalam bentuk retail berupa barang jadi, misalnya snack dan sebagainya. Nah, kita di Perum Perhutani telah mencoba dengan misalnya membuat pabrik baru di pabrik minyak kayu putih di Madiun. Nah, ini nanti akan disusul pabrik biomasa, pabrik wood pellet, pabrik-pabrik yang sifatnya lebih ke hilir, sehingga pangsa pasar dan nilai tambahnya akan semakin besar. Gitu Iya. ya, Bapak. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir Bapak, apa harapan Bapak untuk perhutani? Harapannya untuk kita semua, doa kita semua, kita akan terus berkelanjutan dalam proses usahanya, artinya didukung oleh pemerintah, oleh masyarakat dan seluruh stakeholder. Manfaat ini penting karena apa? Dengan manfaat semua orang akan merasakan kehadiran Perum Perhutani atau bahkan negara hadir melalui eksistensi dan karya Perum Perhutani. Yang kedua, SDM ini kita harus dituntut lebih mudah untuk adaptasi, untuk berkolaborasi, bersinergi, dan mengembangkan diri karena tuntutan masyarakat semakin tinggi. Misalnya masalah ekologi, masalah kelola sosial, dan kualitas produk di perhutani. Nah, sebelum kita tutup Bapak, kita ngopi santai terlebih dahulu. Nah, dari tadi kelihatannya kita sharing-sharing terus nih Bapak. Iya. Nih. Oke, ini Monggo kopi. Bapak, selamat menikmati. Ayo. Nggih. Ini tadi yang bikin saya Pak dari tadi pagi. Enak-enak. Kalau perhutani kopinya hebat itu yang sudah terkenal di Bondowoso. Itu kopi yang seperti apa Bapak? Di sana bahkan sudah punya brand namanya Republik Kopi. Artinya pemerintah daerah di sana kebetulan di daerah dataran tinggi ada Arabica, ada Robusta. Oh begitu. Ya, kopi Ijen yang sangat terkenal. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk Hari Jadi Perhutani ke-61. Saya coba berpantun. Wah, inggih Bapak, monggo. Dalam arti doa dan harapan kita. Pagi-pagi jalan di Kota Batu, makan sosis dengan keju. Perhutani ulang tahun ke-61, semoga semakin eksis dan semakin maju. Wah, luar biasa sekali Bapak. Apakah ada lagi Bapak pantunnya untuk perhutani? Ada, ini harapan juga. Perhutani baru bergema di hati kita. Biduan bernyanyi gembira. Perhutani makin dicinta, karyawan makin sehat dan sejahtera. Satu lagi Mbak, saya punya ajaan buat rimbawan Perum Perhutani Jawa Timur. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mumpung umur masih terbilang, RKAP haruslah kita lampaui. Baik Bapak, terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini. Demikian ngobrol santai mengenai hari ulang tahun perhutani dan perhutani baru. Semoga perhutani tetap jaya dan menjadi kebanggaan untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.